Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Selamat datang kembali di Nubens Channel. Oke guys, pada video kali ini kita kedatangan sebuah speaker Bluetooth seperti ini dengan merek Fleco ya. Dengan merek Fleco. Speaker Bluetooth ini mengalami kendala tidak bisa mencharger baterai guys. Jadi colokan chargernya jebol ya. Nah, ini colokan port micro USB-nya ya, yang seharusnya di sini itu jebol ya. Mungkin pada saat mencharger baterainya itu colokan chargernya dimasukkan terlalu kencang. Lagi pula untuk port charger micro USB seperti ini itu memang rentan sekali guys ya, rentan sekali patah atau lepas dari PCB-nya. Karena untuk pinnya itu halus-halus, kecil-kecil ya. Dan terkadang juga dipengaruhi oleh kualitas dari papan PCB-nya. Dan belum lagi jalur-jalurnya yang halus-halus sehingga memudahkan port chargernya ini, port micro USB-nya ini mudah lepas. Jadi seperti ini kondisinya. Seharusnya port chargernya itu ada di sini. Ya. Ada di sini. Dan pada saat saya buka ini lidah dalamnya sudah tidak ada guys. Jadi sudah kosong. Ini tinggal casing colokan USB-nya saja ya. Bagian dalamnya sudah tidak ada. Jadi tidak bisa digunakan dan tidak bisa mencharger baterai, sehingga pada saat baterainya habis speaker Bluetooth-nya tidak bisa digunakan. Sebenarnya bisa saja port USB-nya ini diganti ya, kita ganti dengan yang baru. Banyak di pasaran ini ya, harganya juga tidak terlalu mahal. Namun untuk menghindari hal yang sama terulang lagi selanjutnya guys, karena saya pengalaman ada beberapa kali mengganti port colokan charger USB seperti ini di speaker Bluetooth ya, itu sampai 2 kali 3 kali belum lama dipakai itu sudah lepas lagi guys. Karena jalur PCB-nya juga halus ya, dan mungkin kualitas PCB-nya juga tipis, tidak tebal tembaganya. Belum lagi dari kualitas solderannya. Dan akhirnya saya menggunakan trik, saya ganti port USB-nya ini dengan port model lain guys, yang pastinya itu akan jauh lebih tahan daripada menggunakan colokan charger seperti ini atau port USB ini. Jadi speaker Bluetooth ini akan kita modifikasi colokan chargernya ya, dan kita ganti dengan seperti yang bagaimana. Kita akan ganti dengan colokan charger seperti ini guys ya, konektor seperti ini. Ini saya gunakan karena saya tidak punya ukuran yang kecil. Yang sedang itu sebenarnya yang ukuran untuk charger center ya, yang lubangnya kecil dan jacknya kecil. Jadi ini kebetulan kita hanya ada stoknya sisa yang ini. Ini ukurannya 5,5 mili untuk diameter lubangnya, dan diameter batangan plus di dalam ya, itu 1,7 mili ya, kalau tidak salah 1,7 mili. Jadi 5 kali 5 kali 1,7 mili. Dan ini bodinya juga logam ya, dan ini akan jauh lebih kuat guys ya, tidak mudah rusak ya, karena ini dilengkapi dengan baut pengunci, sedangkan port micro USB ini tidak dilengkapi dengan baut pengunci, jadi mudah sekali lepas. Oke. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Di sini kita harus lihat dulu jalur yang ada di port chargernya ini. Apakah jalur dari kaki port USB-nya itu ada yang putus atau tidak? Jika ada yang putus, berarti kita harus mencari jalur yang putus itu ada di mana. Dan di sini alhamdulillah kebetulan jalurnya masih bagus guys ya, jadi tidak putus. Jadi masih bisa kita solder. Nah, ini jalur tegangan ke plus, dan yang ini jalur tegangan ke minus ya. Dan di sini kita akan sambung menggunakan kabel nantinya. Kemudian bagaimana dengan panel depannya? Nah, panel depannya kan portnya USB juga. Berarti ini
tidak bisa masuk guys. Jadi harus kita lubangi. Jadi ini sudah saya bor, ya, sudah saya bor seukuran dari colokan yang baru ini. Nah, jadi ini merupakan solusi ya apabila Anda menemukan masalah seperti ini di speaker Bluetooth Anda, ya. Karena akan jauh lebih aman dan lebih kuat guys, ya, daripada tetap menggunakan yang USB. Oke, kita coba pasang dulu. Kita tempatkan posisi lubang barunya ini di posisi yang tidak mengganggu tombol-tombol lain dan tidak mengganggu posisi PCB. Yang jelas jangan terlalu jauh guys, karena nanti kalau terlalu jauh, misalkan di sebelah sini, itu kabel yang kita gunakan akan semakin panjang. Oke, kita kunci dulu. Nah, ini kuat guys ya, didorong sekuat apapun dia tidak akan lepas. Kemudian kita harus tentukan juga ini di mana kaki min dan kaki plus. Nah, caranya gampang, bisa gunakan multimeter ya untuk mengukur mana kaki min dan kaki plus di sini. Namun praktisnya jika kita punya adaptor 12 volt, kita bisa gunakan adaptor 12 volt untuk mengetesnya dengan colokan yang ukurannya sama. Di sini saya akan gunakan adaptor 12 volt seperti ini ya. Biasanya ada di receiver K-Vision, receiver Next Parabola, Nusantara HD, atau dari perangkat yang lainnya. Kemudian kita colokkan jacknya dan kita ambil multimeter. Kita ukur di skala, karena kita menggunakan adaptor 12 volt ya, jadi kita gunakan skala 50 volt. Oke, sambil dilihat jarum multimeternya ya, kita akan menentukan mana posisi min dan plusnya untuk pemasangan kabelnya. Kita coba ukur di sini. Oke, jarumnya ke bawah berarti terbalik. Nah, kita balik kabelnya. Ya, jarumnya naik ke angka 12 volt. Nah, berarti yang ini kaki minus dan yang ini kaki plus. Oke, setelah itu kita cabut adaptornya dan kita pasang dulu kabelnya di PCB-nya. Kita pasang kabel barunya. Oke, kabelnya juga tidak terlalu panjang kita pakai ya. Cuma sekitar 2-3 cm ya. Oke, kita solder di PCB-nya dan jangan lupa ya, kabelnya juga harus kita bedakan, kalau bisa warna merah dan hitam guys ya. Tapi kita di sini gunakan kabel pipih ini, yang satu berwarna putih dan yang satu ada garis merah. Nah, garis merah ini kita tandai sebagai jalur tegangan plus. Kita solder di PCB-nya. Nah, di jalur yang pertama ini adalah plus ya. Kita solder di sini. Timah solderannya juga jangan terlalu tebal, karena ini jarak komponennya berdekatan ya, karena komponennya jenis SMD ini kecil-kecil. Kemudian kita solder yang jalur minus. Oke, selesai. Nah, selanjutnya kita pasang di casingnya guys. Kita pasang dulu di casingnya. Oke, kita baut potensionya. Ini berlaku untuk semua jenis speaker Bluetooth ya, dan perangkat lain mungkin yang sama-sama menggunakan charger USB seperti ini ya. Dan ini ingat juga tegangannya 5 volt ya. Jangan sampai setelah kita ganti colokan seperti ini, ada adaptor 12 volt, kita colokan adaptor 12 volt. Nah, itu bisa merusak modul di dalamnya guys ya. Jadi tetap gunakan charger 5 volt. Nah, nanti kita kasih tahu juga triknya seperti apa. Oke, kemudian kita solder ya. Tadi yang di bawah jalur plus ya. Yang di bawah jalur plus kita
solder langsung. Solder langsung. Ya, sedangkan yang di atas itu jalur minus. Oke, sudah. Nah, sudah ya. Kemudian bagaimana dengan kabel casnya, guys? Untuk kabel cas awalnya dia menggunakan kabel USB seperti ini. Ya, seperti charger HP pada umumnya yang micro USB juga seperti ini, ya. Nah, kabel data ini yang lama ya, yang lama kita potong, guys. Ujung yang ini, yang micro USB ini kita potong. Ya, kita potong kemudian kita sambungkan dengan jack ya. Boleh yang ada kabelnya, boleh juga yang kosongan ya. Nah, kita sambungkan ya. Dan di dalam kabel ini itu ada 4 kabel lagi. Satu kabel warna merah, satu kabel warna hitam, satu kabel warna putih, dan satu kabel warna hijau. Kabel hitam dan merah itu untuk jalur tegangan mencarger HP. Sedangkan kabel putih dan hijau itu untuk kabel data ya, untuk transfer data, mengirim file atau dari HP ke laptop atau dari laptop ke HP. Nah, jadi yang kita gunakan hanya 2, yaitu kabel hitam dan merah, plus dan minus. Kabel putih dan hijau itu kita potong saja. Jadi ini sudah saya sambung. Ya, sudah saya sambung kabel min plusnya. Nah, dan kita tetap akan menggunakan charger HP seperti biasa yang USB seperti ini. Sekarang kita coba ya. Kita coba pasang. Apakah dia bisa menyala, guys ya. Dan sebelumnya ukur dulu tegangannya jalan nggak di kabelnya ini. Mana tahu kabelnya juga putus di tengah jalan ya. Oke, kita coba ukur di skala 10 volt ya, skala 10 volt. Oke, sambil dilihat jarum multimeter. Yang minus ke bodi ini, ke bodi samping, dan yang plus ya itu ke tengah. Oke, naik jarumnya ke 5 volt ya. Oke, berarti sudah masuk, kabelnya normal. Nah, tinggal kita colokkan ke modulnya, guys. Oke, kita coba apakah dia bisa menyala. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah masuk ya. Nah, untuk lubang USB yang lama itu ditutup saja dengan isolasi, boleh dari belakang, boleh dari depan, dan boleh depan belakang ya, supaya tidak mudah kemasukan benda-benda asing. Kemudian, kenapa lampu chargernya tidak menyala? Di sini ada lampu charger jika kita mencharger ya, lagi ngecas. Ini karena baterainya belum terhubung, guys ya. Kita akan coba on-kan dulu. Ya, kita coba on-kan. Oke. Sudah menyala, berarti penyambungan kita sudah benar dan ini sudah berfungsi. Dan ini kuat ya, guys. Mau kita dorong juga dia kuat, tidak akan lepas, tidak akan merusak papan PCB-nya, akan jauh lebih awet dan jauh lebih tahan lama. Next, kita coba langsung ke speakernya ya. Kita pasang kabel-kabelnya, apakah modul ini masih bisa bekerja dengan normal. Oke, kita pasang knopnya dulu. Jadi selamat tinggal colokan USB. Oke guys, kita pasang dulu ke body speaker Bluetooth-nya. Dan ingat ya, di sini ada beberapa kabel yang terhubung ke masing-masing soket di modulnya nanti. Ini sebelum kita cabut ditandai dulu dengan spidol, guys ya, ditandai dulu dengan posisi tanda yang berbeda supaya kita mudah memasangnya, karena ada beberapa konektor ini yang lubangnya sama ya, pinnya sama. Oke, kita masukkan dulu satu per satu.
Oke, ini ke speaker di sini. Kemudian ini ke baterai. Kemudian yang ini, nah di sini. Ini kalau tidak salah apa ini? Lampu. Ya, biasa ada lampu di speakernya itu ya, lampu hias, lampu warna-warni. Kemudian ya yang ini. Dan satu lagi antena radio FM-nya. Mana dia? Oh ya ini. Oke. Sudah terpasang ya. Nah, selanjutnya kita letakkan dulu di posisinya. Ya, jangan dibaut dulu. Kita coba nyalakan guys. Ya. Kita colokkan chargernya ke lubang charger yang baru. Nah, lampu chargernya sudah menyala. Artinya dia sudah mulai mengisi baterainya, karena baterainya tadi kita sudah pasang ya, sudah kita pasang. Tadi waktu dia belum nyala karena baterainya belum terpasang. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. The Bluetooth device is ready to pair. Alhamdulillah, berhasil guys ya. Amplifiernya dan modul Bluetoothnya juga normal, tidak ada masalah, tidak ada konslet pada saat jacknya ini copot. Oke, kita akan coba putarkan lagu untuk mengetes suaranya. Oke guys, kita akan coba ya. Kita akan buka YouTube ya. Dan jangan lupa kita koneksikan dulu Bluetoothnya. Kita buka setelan. Menyalakan Bluetoothnya. Oke, ini ada ya, BT speaker. Kita hubungkan. Oke, kita pasangkan. The Bluetooth device is connected successfully. Ya, sudah sambung ya. Kita nyalakan YouTube-nya. Oke, kita coba. Oke, sudah ada suaranya ya. Oke guys, normal. Ini sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Dan setelah beberapa menit kita coba cabut ini colokan chargernya, apakah baterainya sudah terisi. Ya, oke, baterai sudah terisi guys ya. Artinya colokan charger baru yang kita buat ini, yang kita modifikasi ini berfungsi dengan normal atau dengan baik. Itu tadi bagaimana caranya solusi jika amplifier Bluetooth seperti ini atau perangkat-perangkat lain yang menggunakan colokan charger yang menggunakan tipe port micro USB ya, dan portnya ini bermasalah, apakah itu lepas atau rusak atau mungkin lidah konektor di dalamnya juga sudah putus. Jadi bisa kita modifikasi guys ya. Tinggal pilihan kita, apakah kita mau menggunakan tetap di micro USB selama jalur PCB-nya juga tidak rusak, dan apakah kita akan modif seperti ini supaya lebih kuat dan lebih aman ya. Jadi kalau menurut saya solusi terbaiknya ini guys ya, karena sudah ada beberapa buah yang saya rubah seperti ini, sudah beberapa bulan tidak pernah mengalami masalah. Jika Anda suka dan Anda rasa videonya bermanfaat, silakan Anda klik tombol like dan share. Dan jangan lupa klik juga tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda pada channel ini. Oke guys, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mampir dan menonton di channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaringannya lemot guys, muter-muter. Nasib di kampung jaringannya lelet.